Suara Kakak terdengar cukup jelas tidak? Ada Kevin. Boleh bales di kolom chat kalau jelas. Sip. Kedengeran ya? Kalau dari sini sih indikatornya kedengeran. Kita hari ini mau bahas tentang literasi digital. Literasi digital. Oke, sebentar. Belum share screen ya. Nah, oke, baiklah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, guys. Sekolah Mate. Jadi, di malam hari ini tuh kita mau bahas tentang literasi digital bareng sama Karini di live class Ambis Recharge. Jadi, selain nge-charge juga untuk semangat-semangat kalian, ada juga nih beberapa hal-hal informasi yang umum yang perlu kalian ketahui sebagai siswa. Dan sekarang ada di siswa kelas 10, ya kan? Nah, jadi literasi digital yang nanti akan kita bahas itu bukan literasi literally, bukan literasi tata bahasanya atau kata baku, EYD, bukan. Tapi lebih ke gimana kita memaknai apa-apa yang disampaikan atau kita akan sampaikan melalui platform digital. Karena memang sekarang itu kan udah mudah banget ya untuk nge-share informasi atau dapetin informasi yang ada. Kita di sini nih, kita di kota A, tapi bisa dengan cepat dapetin informasi di kota B atau bahkan di negara yang berbeda. Nah, jadi dengan cepatnya arus komunikasi ini, kita perlu nih untuk memahami yang namanya ada tata cara loh dalam penyampaian informasi dan lain sebagainya. Kalau kita langsung ketemu, langsung dengar suara dan seterusnya, biasanya mengenali informasi itu lebih gampang. Contoh kayak saya Kakak ngomong nih, "Ya halo semuanya," gitu ya. Kelihatan ekspresinya, nada suaranya, terdengar jelas, ini sedang semangat, sedang tidak semangat, dan lain sebagainya itu kedengaran. Tapi kalau dia nanti bahasanya dalam bentuk tulisan atau bahkan dalam bentuk gambar, tidak semua orang akan mengartikannya dengan cara yang tepat. Kan beda titik, koma, dan seterusnya aja, maknanya bisa beda. Atau bahkan pada saat kita dapat nih informasi tertentu dalam bentuk tulisan dan lain sebagainya, tapi kita miss mengkomunikasikan atau miss menerjemahkan apa yang disampaikan di informasi tersebut. Atau bahkan kalaupun enggak informasi tertulis, bisa juga informasi dalam bentuk video tapi kita lihatnya nggak full. Akhirnya informasinya tersampaikan atau dicerna dengan kesimpulan yang berbeda. Nah, ini yang akan kita bahas supaya saat kita mempelajari sesuatu, jadi sebenarnya proses untuk belajar itu kan kita terima informasi, kita olah informasinya, dan kita gunakan kembali untuk mengatasi berbagai hal di hidup kita. Sebenarnya itu proses belajar intinya. Jadi kalau sekarang belajar apa, contohnya ini bukan Ambis Research, misalnya belajar apa, belajar sosiologi contohnya gitu. Nah, itu nerima informasi dari teachernya, olah informasinya, dan digunakan kembali pada saat di waktu yang tepat, di waktu yang dibutuhkan kan, menghadapi suatu kondisi. Nah, tapi problem nih kalau misalnya pada saat di awal aja nerima informasi, kita tidak menerimanya dengan tepat atau tidak memprosesnya dengan tepat. Kalau dari kita nerima aja udah bermasalah, ya kan? Nah, nanti kita nyampaikan atau menggunakan informasinya pun kurang tepat juga. Itulah yang akan kita bahas di literasi digital hari ini. Oke, pemanasan dulu nih Kakak. Nih, oke, udah rame ya semuanya. Kakak mau nanya dulu nih. Nih ada Nabila, Kevin, Haidar, dan Azaria. Namanya Kak familiar nih. Kakak mau nanya dulu. Kalian bersosmed, bersosial media, itu kira-kira satu hari ngabisin berapa jam? Boleh balas di kolom chat. Kira-kira kalau bersosial media satu hari itu ngabisin berapa jam? Kalau nggak hitungan jam, menit juga boleh. Biasanya satu hari itu ngabisin berapa jam atau berapa menit sih untuk sosial mediaan? Kalau
Oke, sosial media yang lain bisa akses browsing. Jadi kalau bukan sosial media yang sering diakses, browsing juga bisa. Jadi browsing, searching apa gitu ya bisa. 6 jam, oke. Berarti kayak pulang sekolah itu selip-selipan waktunya kali ya. Jadi ada waktu istirahat dan seterusnya, tapi terkoneksi terus. Nggak tahu Kak, biasanya kalau lagi gabut buka. Oke. Ada lagi? Jadi pada saat kalian ngelihat atau dapetin informasi itu, biasanya kalau kenapa katanya sosial media? Sosial media itu ada algoritmanya. Jadi kalau kita cari apa atau sering terkomunikasi dengan satu hal, biasanya dia akan muncul kontennya itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya di browsing, dia ada riwayatnya sih. Tapi kalau kita nggak ngaktifin riwayatnya juga bisa. Atau kalau kita browsing, dia bisa muncul pilihan hasil searching-an yang sering kita klik. Contoh-contoh, kalian mau searching tentang mau buat karya tulis, terus kalian searching arti dari literasi digital contohnya gitu ya. Terus habis itu nanti boleh dicobain, kalau sekarang mau dicobain sekalian boleh pemanasan dulu memahami literasi digital ini yang langsung terkoneksi dengan kalian. Kalau kalian searching nih, buka salah satu search engine deh, mesin pencarian, kalian ketik arti dari sekarang belajar apa, misalnya penyimpangan sosial, arti dari penyimpangan sosial, muncul deh tuh banyak. Oke. Kalau kalian selama ini seringnya akses blog, nah nanti dia yang keluar tuh banyak yang blog atau banyak yang diklik orang lain. Dan bisa juga nanti yang keluar itu adalah pilihan-pilihan yang sering kalian klik. Kalau kalian sering pilihnya jurnal, nah nanti yang muncul jurnal gitu. Nah, coba dicobain. Kalau misalnya nih, kalian udah dapetin informasi itu, oke, kan ada proses untuk mengolahnya, mengolah si informasinya, ya kan? Kalau misalnya, sebentar ya, informasinya itu muncul berkali-kali, tapi validitasnya belum bisa dipercaya nih, Kakak kasih tulisannya di sini ya. Kalau kalian belum pernah ketemu. Jadi ini sering nih. Pada sekarang tanggal berapa? 3 ya. 3 Oktober terjadi hujan es di daerah X pada jam 12.30. Diduga hal ini karena perubahan cuaca ekstrim. Hati-hati. Tadi Kakak ada terima ini soalnya catatan tapi agak panjang, tapi bukan terkait ini. Hati-hati karena hujan ini akan menyebabkan penyakit mematikan. Misalnya gitu ya. Nah ini nih beritanya. Sering nggak terus kalian nerima kayak gini di broadcast di grup-grup yang ada di handphone kalian. Apa yang kalian lakukan kalau dapat pesan broadcast kayak gini? Oh, ya apa adanya. Boleh balas di kolom chat. Apa yang kalian lakukan kalau dapat pesan broadcast kayak gini? Biarin aja. Ada yang langsung share gitu nggak? Share, ada ini nih gitu. Ini Kakak bacain satu lagi pesannya. Oke, pada biarin aja ya. Udah Kak, biarin aja Kak. Skeptis, searching dulu Kak, ini bener apa enggak sih? Oke, good, thank you. Satu lagi nih. Tapi ini Kakak bacain aja, soalnya agak panjang dianya. Silakan disimak baik-baik. Mohon agar hati-hati untuk besok malam. Tapi dia nggak bilang tanggalnya. Mulai dari jam 00 WIB sampai dengan subuh agar hindari jalan yang kami infokan di samping.
Oke, yang kami infokan, samping pintu keluar tol Jatiwaringin, Jalan Raya Pasar Minggu, arah Depok sesudah underpass, di sini pada tinggal di Jakarta enggak? Underpass Simatupang, Jalan Raya Sawangan, Jalan Raya Bogor, Matraman Raya, dan BSD Serpong. Info akan ada penyerangan balasan dari kejadian kemarin malam dari geng motor ke warga dan ormas khusus wilayah Jatiwaringin yang sedang mempersiapkan diri. Oke. Jangan gunakan atribut di atas. Atributnya adalah info dari teman-teman itu dari yang lain ya, bahwa yang banyak merajalela bukanlah hanya begal. Sekarang ini ada gangster motor sedang rekrut anggota baru yang syaratnya harus membacok acak siapapun yang mereka temui di jalan. Mohon info sebarluaskan agar rekan-rekan lebih waspada. Jangan gunakan atribut di atas jam 10. Jangan gunakan atribut di atas jam 10 malam. Gunakan pelindung tambahan itu Bu Anda, karena di daerah tertentu ya sudah 8 korban dibacok tanpa sebab dan motor tidak diambil. Sisanya di beberapa wilayah 15 korban semuanya adalah pengendara ojol. Oke. Ojolnya disebutin tuh. Ini Kakak boleh sebutin merek lah ya. Ojolnya Grab, Uber, Gojek, dan pengendara bikers yang pulang kantor larut malam. Titik. Udah. Biasanya kalau dapat info kayak gitu, apa yang langsung kalian lakukan? Ini tadi kan langsung searching ya. Cari tahu dulu sih, takutnya hoax. Oke, thank you Nada. Ada lagi? Karena habis dapat info tersebut, ada satu ya. Oke, ada lagi yang mau punya pendapat? Jadi udah dapat tadi, jadi bakalan ada geng motor nih. Oke, jam sekian sampai jam sekian jangan keluar malam ya ini. Gimana yang baru pulang sekolah jam berapa gitu ya. Baru pulang les lagi gitu. Jangan keluar malam ya, ada ini banyak banget gitu. Oke, cari tahu dulu takutnya hoax. Sekarang mudah ya cari informasi ya kan, searching aja dapat informasinya. Tapi tadi ada yang langsung Kakak highlight tuh karena ada yang langsung komen. Wah, ini infonya bagus supaya kita hati-hati. Makasih ya. Tapi tahu nggak, Uber itu udah nggak ada lagi loh di Indonesia. Jadi dia bilang kayak gitu, coba nanti kalian cari ya. Terus Kakak langsung, ternyata yang benar-benar dia maknai untuk tahu ini beritanya valid atau tidak valid, terus benar atau enggak, terlepas dari kita harus hati-hati ya, benar atau enggak, atau banyak bumbu-bumbunya. Dia dapat tuh kata kuncinya, ini udah nggak relevan lagi nih, infonya udah sekarang udah nggak ada lagi. Terus dia langsung komen, kan sekarang Uber udah nggak ada lagi di Indonesia. Wah, iya juga ya. Nah, kayak gitu tuh sebenarnya bisa kita dapetin. Jadi sense untuk menandai ini informasinya bener nggak ya gitu. Sebelum kita searching, bisa dengan tadi kita familiar atau terbiasa tuh untuk kritis terhadap apa yang kita dapetin, apa yang kita baca, apa yang kita terima informasinya. Oke. Boleh nggak Kak tadi kayak skeptis, ya udahlah biarin aja gitu. Beberapa sih kalau kita udah tahu jelas, oh ini nggak penting nih, nggak usah dipeduliin. Tapi kalau tadi ada kayak unsur-unsur membahayakannya, tapi nggak tahu ini bener apa enggak. Kalau mau di-searching dulu boleh, gitu ya. Oke, terus kita mau kenalan nih, apa sih literasi digital itu? Ini, banyak dibahas beberapa tahun terakhir, termasuk juga kompetensi yang dibutuhkan di era abad 21. Jadi literasi digital ini adalah kompetensi yang dibutuhkan untuk kalian nanti di masa produktif, kan sekarang umurnya sekitar berapa, 15 tahun ya. Jadi kalau sekitar 5 tahun yang akan datang, atau 5, 10 tahun yang akan datang, di masa-masa produktifnya kalian sudah mulai bekerja, nah literasi digital ini jadi basic yang kalau kita nggak punya atau kita nggak mau tahu, nah kemungkinan akan ada beberapa kesulitan tuh di bagian-bagian tertentu. Nah, jadi kita akan kenalin kalau dari pengertiannya aja, keterampilan untuk mengakses, mengelola, memahami, dan menyebarluaskan informasi. Jadi ada beberapa aktivitas di dalam literasi digital ini. Yang pertama dia akses dulu. Jadi bagaimana dia mendapatkan informasi tertentu atau mau cari informasi tertentu. Kalau kalian mau cari informasi, sekarang masih pakai apa? Kalau mau cari informasi tertentu? Search engine, mesin pencarian.
Google. Masih pada yang pakai Yahoo nggak? Kakak sebut merek aja nggak apa-apa lah ya. Oke, mesin pencarian dan ada lagi yang lain? Kalau mau cari tahu sesuatu, mau search. Oke, paling banyak di Google ya, udah ke-branding kayaknya dia. Oke, ada yang kalau mau cari sesuatu info itu dia buka sosmed, ada. Jadi kalau mau tahu yang lagi viral gitu ya, dia buka sosmed tertentu. Atau dia mau cari yang, infografis, dia cari yang lain. Jadi tahu nih, gimana dia mengakses suatu informasi. Setelah dapat, informasinya diapain, gitu. Jadi, dalam literasi digital ini, dia cari informasi itu nggak sekedar buat kepo-kepoan aja, tapi memang informasinya dibutuhkan dan akan dikelola. Setelah itu baru dipahami. Dia pahami dulu informasi kayak tadi ya, dia dapat informasi dari broadcast-an orang lain, terus dia lihat nih, oh ini informasinya penting nggak ya, bener nggak ya, dia pahami dulu nih, ini maksudnya apa, dampaknya apa dari informasi ini, aku butuh nggak informasinya? Oke, atau orang lain kalau aku mau share, butuh nggak? Misalnya kayak tadi ya, beritanya itu untuk orang-orang yang tinggal di daerah yang tadi Kakak sebutin. Terus kita share ke orang-orang yang tinggalnya jauh dari daerah itu. Kira-kira cukup, bermanfaat ya atau orang yang dapat, "Lah ini apaan, ngapain di-share?" Kan kayak gitu ya. Kalau kita tahu, oh orang ini nggak ada di daerah sekitar situ, tapi kita sebarluasin ke orang tersebut, akhirnya useless tuh, nggak ada kayak, "Ah ngapain disebar ke sini?" Ya kita tahu informasinya, udah deh. Tapi kalau sampai dapat sering broadcast-an dan kita nggak ada atau nggak relate sama informasi tersebut, kita juga akhirnya males kan. Kalau tadi ada yang bilang, "Ya udah Kak biarin aja aku, nggak ada hubungannya sama informasi itu." Nah itu, gara-gara kita dapetin informasi yang nggak relate sama kebutuhannya kita, gitu. Sama juga kalau kita sering nyebarin informasi yang nggak dibutuhin sama orang lain. Contoh orang lain nggak butuh tuh, apa ya, yang orang lain nggak butuh tapi kita sering share informasinya, boleh balas di kolom chat, ada nggak? Cerita pribadi Kak, ya, bisa. Mmm, dan nggak semua orang harus tahu kan, kondisi kayak kita lagi ada di mana, kita lagi pakai outfit apa. Kalau kalau kita tadi, trendsetter ya kan, selebgram, orang mau jadi acuan, berpakaiannya itu dari kita, boleh silakan. Pasti orang nunggu-nunggu tuh. Oke, misalnya kan nunggu-nunggu nih, Nabila hari ini outfit-nya kayak gimana ya, kan gitu. Tapi kalau misalnya orang, nggak terlalu menanti-nanti apa yang kita share terkait outfit kita. Berarti mungkin dia nunggu yang lain. Ternyata kita sering sharing tentang, apa yang kita pelajari di sekolah, ya kan, kehidupan sekolah anak kelas 10 misalnya. Nah, kalian sering sharing itu dan itu yang dinanti-nanti orang, berarti orang masih butuh, masih relate. Tapi kalau kita sering nge-share sesuatu, spesifik ya sama si A, sesuatu yang dia nggak, harapin, akhirnya apa, informasinya tidak terpakai. Kayak gitu juga dalam literasi di platform digital. Kita sering sharing sesuatu yang orang lain sebenarnya nggak terlalu butuh. Ya udah, ada yang akhirnya skip aja skip aja skip aja gitu. Eee, Kak, berarti kalau kita nge-share story kita gimana dong? Itu kan hak kita, Jadi berarti tujuannya bukan untuk, menginformasikan kepada orang lain, tapi lebih ke kayak nggak ada tempat untuk sharing di mana atau ya udah deh sharing aja orang dapat, manfaatnya ya udah, nggak dapat ya udah gitu, bisa jadi. Tapi kita tidak punya tujuan tertentu supaya, orang lain nih harus denger nih informasiku, enggak. Tapi kalau dalam literasi digital kita punya tujuan itu. Kita punya tujuan untuk yang kita sebarin itu nyampe ke orang lain. Nah itu. Jadi kalau dalam, berliterasi digital tuh ada tujuannya, yang kita sampein, yang kita sebarluaskan itu nyampe ke orang lain. Yang kita sebarluaskan itu sesuatu yang sudah selesai nih, selesai kita kelola, selesai kita pahami, dan akhirnya kita sebarluaskan. Kalau yang lain-lain, berarti ya sekedar informasi umum aja, itu nggak ada tujuan tertentu. Ataupun ilmu pengetahuan secara efektif melalui platform digital. Jadi ada catatannya nih, secara efektif. Nah, kenapa harus dilakukan ini? Supaya apa yang tersedia di saat sekarang
terkait sama platform-platform digital yang sudah tersedia, itu bisa dimaksimalin. Nah, terus tanya lagi nih, terus jenis informasi apa aja dong yang boleh disebarkan? Kalau kalian pernah dengar tentang UU ITE, ya kan? Ini kalau dari beberapa orang yang nggak kenal nih, undang-undangnya kadang sering akhirnya berbenturan sih di antara ini privacy sama oh ini dibutuhkan untuk sebagai bukti dan seterusnya. Jadi UU ITE ini adalah undang-undang yang kita harus hati-hati, bisa aja tanpa kita sadari kita mungkin untuk terjerat. Waduh. Nah, untuk paham kalau kita paham literasi digitalnya, kita tahu nih apa yang boleh disebar dan apa yang nggak boleh disebar. Ini beberapa yang nggak boleh ya. Jadi yang Kakak tampilin di sini yang dilarang sesuai sama Undang-Undang ITE. Yang nggak boleh disebarluaskan nih, dokumen elektronik bermuatan asusila. Jadi itu nggak boleh disebar. Oke, tapi nggak ada lah di sini ya kan. Oke, kalau ada yang berniat, hapuskanlah niat itu ya guys. Terus, jadi ini nggak boleh. Hati-hati kalau sekarang itu ada yang misalnya kita pakai aplikasi tertentu, ternyata kena hack atau yang lainnya. Terus dapat deh kita hal-hal atau konten-konten yang tidak diinginkan. Nah, ini yang kita juga harus aware dan kalau kena ya sebisa mungkin segera klarifikasi atau hilangkan itu yang berkaitan sama akun kita. Jadi kalau misalnya ketemu segera klarifikasi dan hilangkan yang terkait sama akun kita. Jadi diputus, dihapus dan seterusnya. Ini cukup banyak kasusnya. Jadi bukan dia yang punya, tapi dia kena hack. Nah itu. Jadi dikira dia yang menyebar. Nah ini harus hati-hati. Makanya handphonenya kalian, ponselnya kalian, itu cukuplah kalian yang akses. Jadi sering meminjamkan ke buat kakak ya, nanti kalian boleh adaptasi boleh enggak. Tapi buat kakak handphone itu adalah privacy. Karena apa? Memang di handphone kita nggak ada yang aneh-aneh. Tapi kan kita nggak tahu kalau orang pinjam handphone kita digunakan buat apa aja. Nah, jadi itu sih yang harus dijaga. Terus selanjutnya nih, perjudian kan. Tuh ada yang ini mungkin tahu temennya atau siapa deh yang dia kenal itu perjudian nih, perjudian online dan lain sebagainya. Terus di-share, segera hapus dan blok aja deh daripada kena kasus. Jadi itu nggak boleh. Pencemaran nama baik nih yang paling sering ya. Pencemaran nama baik, kita nggak kenal. Terus kita sebutin apa gitu, hal yang tidak menyenangkan tentang orang tersebut. Padahal nggak benar. Padahal kalau benar pun, ya nggak penting disebar juga misalnya gitu. Terus dia nggak senang, kita bisa dilaporin. Makanya pencemaran nama baik ini harus benar-benar hati-hati. Kalau sesuatu itu nggak penting untuk disebar gitu kan, kita tahu nih bobrok-bobroknya dia, nggak penting untuk disebarin, mendingan nggak usah. Kak, aku tahu Kak, dia tuh bobrok banget Kak, mendingan nggak usah. Kecuali nih, misal ya, kalian tahu si A ini ada potensi untuk melakukan penipuan dan korbannya sudah banyak, misalnya gitu ya. Kalian punya bukti, ini punya bukti dulu. Kalian punya bukti, kalian mau share dengan maksud menghindarkan orang lain dari hal buruk, itu masih boleh. Tapi kalau kita nggak punya bukti, terus juga nggak tahu benar atau enggaknya gitu, kita sebar, nanti bisa kena ini nih, pencemaran nama baik. Sekarang tuh ini banyak banget ininya. Jadi hilaf sedikit aja langsung deh kena. Ini pencemaran nama baik nih, makanya hati-hati ya, hati-hati. Terus pemerasan, kayaknya di sini nggak ada sih. Tapi kalau kalian menerima menerima pesan atau yang lain yang berbau pemerasan, kalian bisa lapor dan dia bisa kena undang-undang ini. Pengancaman, termasuk juga nih pengancaman. Oke.
kalau nanti ada di sosial media tertentu, terus habis itu ada kolom komentar yang bernadanya tuh mengancam gitu kan, kita tuh ter-trigger, "Aduh aku pengen ikutan juga," nggak usah ya, jangan ya. Jadi pengancaman ini pun bisa terjerat Undang-Undang ITE. Apalagi kalau dia publik, orang bisa lihat semuanya, terus habis itu terutama yang private dan ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang. Nah, itu juga bisa dijerat UU ITE. Beberapa tahun terakhir, Kakak mengamati bahwa bullying di Indonesia itu, eee, sudah mulai yang terlihat ya, udah mulai nggak terlalu banyak lagi. Jadi kalau dulu kayaknya beritanya sering gitu, apa Kakak jarang lihat berita ya, tapi nggak juga. Beritanya dulu banyak banget gitu. Sekarang udah mulai berkurang gitu. Tapi ternyata bullying-nya nggak terjadi offline, pindah dia, pindah ke online. Jadi cyberbullying namanya. Termasuklah pengancaman ini. Jadi dia, diancam, diejek, berikan stresor, tekanan, tapi secara online. Tadinya kan ini belum ada awalnya ya, ini belum ada ditindaklanjuti lebih banyak, tapi sekarang setelah ada UU ITE ini udah lebih clear. Jadi kayak, pelaku-pelaku cyberbullying itu, apalagi yang nada mengancamnya tuh udah ketara banget ya, nah itu dia bisa terjerat ini nih, tuh. Terus mendistribusikan berita bohong atau hoaks kepada masyarakat terkait suku, agama, ras, antar golongan, nah itu juga. Kak, berarti ya kalau hoax-nya yang lain boleh nggak? Eee, Hoax yang lain itu kalau ternyata, malah membahayakan, masyarakat, itu nggak boleh ya? Jadi tetap aja bisa dijerat ini, UU ITE. Tapi ini yang di-highlight itu adalah yang ini, yang berkaitan sama suku. Misalnya kita mengatakan suku A nih kayak gini loh orangnya gitu kan. Padahal ya itu stereotipnya kita aja, pemikirannya kita aja. Kita nggak ada, data yang pasti, nggak ada hasil yang valid untuk mengatakan hal tersebut. Tapi kalaupun valid ada datanya, nggak penting juga untuk diceritain. Nah, ini yang harus dihindarkan karena ini bisa memicu pertikaian. Gara-gara satu pesan aja yang di-broadcast masuk ke, grup gitu ya, wah besoknya ada perang. Oh jangan-jangan yang kemarin, tawuran itu nggak tahu ya pemicunya apa, tapi bisa jadi, ada desas-desus yang tidak benar, akhirnya memicu emosi orang lain. Nah ini juga bisa kena UITU banyak ya, satu lagi nih, menyebar ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Ya ini tadi masuknya ke sini ya, pengancaman ya. Tapi ini lebih spesifik, menyebarkan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Jadi kayak, kalau ini, spesifik memang dia mau ngancam, kalau ini dia ada pesan bernada ancaman, terus dia share gitu untuk nakut-nakuti orang lain, "Eh jangan ke sini nih, nggak boleh, entar kamu bakal ini loh," gitu. Nah itu yang juga bakalan kena UITE. Pokoknya yang meresahkan masyarakat, pesan-pesan atau, isi-isi pesan yang meresahkan masyarakat, nah itu bisa kena, undang-undang ini dan tidak boleh disebarluaskan. Jadi kalau misalnya kalian menerima broadcast dan broadcast itu, memungkinkan untuk membuat, kericuhan, sebaiknya, cek lagi, ini butuh disebar atau enggak? Kalau disebar ke siapa? Kalau mau ditindaklanjuti kayak gimana? Gitu, enggak semuanya harus kita, "Wah tolong nih ada ini," enggak semuanya gitu. Jadi sebarkanlah informasi ke orang yang tepat dan isi informasi yang benar, gitu. Itu untuk yang UIT ini. Itu salah satu, indeks atau indikator seseorang sudah mulai literasi digitalnya berkembang. Jadi dia udah nggak lagi termakan berita hoaks. Kalau sekarang sih Kakak ketemunya, kalian udah jauh lebih cerdas sih, ya kan? Udah mulai ngeh nih nggak penting, nggak usah disebar. Oh ini penting, harus disebar. Oh ini, benar. Oh ini nggak tahu benar atau enggak, searching, ya kan? Sekarang udah lebih mudah dan udah lebih kritis kalau itu yang Kakak ketemuin sih dari teman-teman semuanya. Jadi nggak yang mudah percaya dan seterusnya. Terlihat dari kalau misalnya Kakak nyampein satu informasi dan kayaknya ada yang miss nih dari informasi yang Kakak sampaikan, tuh ada yang nanya, "Kak, bukannya kayak gini ya, Kak?" Nah itu. Nah jadi itu adalah salah satu ya indikator bahwa
pemahaman terkait literasi dan terutama literasi digital ini sudah berkembang di kalian. Oke, terus apa aja yang mencakup atau tercakup dalam literasi digital? Nah, ini beberapa yang tercakup di literasi digital. Yang pertama nih, paham kalau semua informasi yang didapatkan melalui mesin pencarian itu adalah informasi, enggak semuanya itu informasi yang kredibel. Jadi kalau kalian searching, ini boleh langsung dicobain. Kalau kalian searching di platform tertentu, misalnya apa? Berita hari ini, gitu kan? Keluar deh itu berita hari ini, A, B, C, D, E, F, banyak, udah. Itu enggak semuanya beritanya bisa dipercaya. Ada yang beritanya valid, ada juga yang masih dalam bentuk prediksi. Dan hati-hati pada saat kalian ngeklik berita atau buka berita berdasarkan judulnya aja. Kadang judul tuh bisa menggiring opini. Jadi hati-hati tuh. Judul itu bisa menggiring opini, ya kan? Ilustrasi di awal itu bisa menggiring opini. Makanya literasi ini terutama yang digital itu penting supaya pada saat kita melihat judulnya, kita melihat ilustrasi awalnya, kita nggak langsung nyimpulin. Oke, walaupun pasti terbesit lah satu opini, oh ini kayaknya ini gitu. Tapi kita nggak langsung menyimpulkan, tapi kita baca dulu. Dibaca dulu, dipahami dulu, karena kita tahu, oh nggak semuanya ini adalah informasi yang benar. Kalau sekarang udah mulai ini nggak, buat karya tulis gitu nggak kalau kelas 10? Belum ya? Kalau nanti udah mulai boleh deh dicek. Jadi ada sumber-sumber informasi yang bisa nih digunakan, ada juga yang enggak. Bahkan tuh pada saat setelah kalau pas udah kuliah tuh Kakak cukup banyak tuh buat karya tulis makalah apalagi ya. Terus habis itu ya tugas akhir dan seterusnya dan seterusnya. Itu harus benar sumbernya. Sumbernya harus bisa divalidasi. Ini benar, kredibel. Jadi sumbernya kredibel, terus kalau bisa juga masih relate, relevan, jadi informasinya nggak terlalu jadul, ya berapa 10 tahun terakhir misalnya gitu ya. Misal kalau Kakak bilang, tren pemuda masa kini yang Kakak searching adalah yang 20 tahun lalu, sekarang 2022 berarti yang di tahun 2002. Pasti beda lah sama yang sekarang. Akhirnya kesimpulan yang dihasilkan juga berbeda. Nah, jadi memang pada saat kita searching, kita harus benar-benar lihat ini informasinya dari mana, terus bisa dipercaya atau enggak. Umumnya informasi-informasi dari Surat Kabar Nasional, apalagi yang sudah cukup besar ya namanya, itu umumnya bisa kita gunakan sebagai data awal. Karena itu biasa dia menurut ini, jadi dia nggak yang opini, bukan yang opini tapi berita. Karena nanti dia ada menurut, misalnya menurut, Karini sebagai konselor education, nah jadi dia ada datanya. Nah itu bisa kita percaya, oke, sebagai data awal. Setelah, dapat data awal, baru kita cek lagi, jadi dikonfirmasi dengan data yang lain, sepaham nggak nih, sama nggak, sejalan nggak informasinya. Ternyata kita dapat informasi yang bertolak belakang. Contoh, kalau misalnya kalian dapat pengertian penyimpangan sosial menurut si A, itu ini, tapi penyimpangan sosial menurut si B, itu ini, beda banget, bertolak belakang. Nah, berarti kita harus cari opini yang berbeda, opini yang paling banyak, opini yang diyakini oleh masyarakat lebih luas, yang paling banyak digunakan sebagai referensi, terus kita gunakan. Atau kita cek di lapangan sebenarnya kayak gimana. Bisa jadi hasil yang berbeda itu karena dua ilmuwan itu ada di tempat yang berbeda banget gitu. Kalau di sosial, karena Kakak juga kalau psikologi itu sosial iya, ada IPA-nya juga sih, ada biologinya, tapi lebih banyak sosialnya. Karena Kakak juga berhubungan dengan humaniora, jadi beberapa informasi itu cukup dinamis. Contoh kalau misalnya kalian nanya, Karini, kalau menurut Karini, apa ya, bakat itu oke, bakat itu bisa dikembangkan nggak sih? Gitu kan.
Nanti menurut si A, bakat itu adalah sesuatu yang terberi. Ini udah semuanya ada satu suara deh. Menurut si A, bakat itu adalah sesuatu yang terberi. Semua orang, mmm, akan punya bakat tertentu. Ada yang dominan di dia, ada yang enggak. Oke. Terus ada lagi nih yang nanya, Kak Rini, lebih baik dahulukan minat apa bakat ya? Minat apa bakat ya?" Nah ini bisa jadi ada pendapat yang berbeda. Si A bilang, ya kan, ilmuwan A bilang, "Oh lebih baik duluanin bakat." Ilmuwan B bilang, "Oh lebih baik duluanin minat." Mana nih yang bener? Pasti sering kayak gitu kan. Kalau kita nerima informasi yang, "Kok kayaknya beda ya, ini mana yang bener?" Nah kita akan cek, ada opini yang lain nggak, yang mendukung opini antara kedua yang tadi. Oke, kalau ternyata malah ada opini yang baru, wah ada hasil temuan yang baru, kita akan cek dengan kondisi yang ada di lingkungan terdekat kita saat ini. Oh ternyata pada saat ketemu siswa dengan minat tertentu, bakat tertentu, dan, potensi potensi itu sesuatu yang dipelajari, bakat itu yang terberi, minat itu yang dia sukai. Nah ternyata yang paling membuat, dia terdorong untuk berhasil gitu ya, itu adalah anak-anak dengan minat yang besar, yang nggak bakat-bakat banget, dia bisa belajar, misal gitu ya. Tapi dia harus minat dulu. Akhirnya Kakak ngembangin, oh kalau misalnya kamu mau, sukses, ya kamu harus minatin dulu nih apa yang mau kamu kembangin, bisa. Karena apa, dari kondisi yang sudah ditemui. Nah ternyata di daerah yang lain gitu kan, di daerah yang lain Kakak temui, oh ternyata minatnya dia minat banget pun gitu kan atau di satu bidang tertentu lah ya, dia minat banget pun, tapi bakatnya, mmm, nggak berkembang nih. Setelah dia usahain, dia proses dan dia lain sebagainya, nggak muncul nih bakatnya, nggak berkembang nih bakatnya. Berarti dia harus cari yang lain yang sesuai sama bakatnya. Berarti nggak ini dong Kak, berarti nggak apa bilangnya, berarti nggak selalu seperti itu dong gitu ya, nggak selalu seperti itu dong yang mendahuluin bakat dulu, dahuluin minat dulu, dahuluin ini dulu. Enggak, karena pada saat kita berhadapan dengan, eee, kondisi sosial atau dengan manusia, manusia itu dinamis dan bisa jadi kita dapat informasi yang berbeda. Makanya nanti, penting untuk cari pertama informasinya kredibel, bisa dipercaya, kedua, reliable. Reliable tuh berarti di mana-mana informasinya, sama, kayak tadi yang Kakak bilang, di mana-mana kalau kita udah tanya bakat, oh bakat itu adalah suatu yang terberi. Oke, berarti kita udah bisa pakai tuh. Terus habis itu kita cari lagi kalau misalnya, ternyata semua opini yang beda-beda, kita cek lagi sama kondisi terkini yang kita ketemu di lapangan, gitu. Jadi kita bisa cek. Terus yang selanjutnya, paham beberapa informasi yang dilindungi hak ciptanya, ini penting. Jadi kalau misalnya nih, ada yang suka buat ini enggak, kayak karya grafis, gambar, ilustrasi, ada? Terus upload di sosial media misalnya atau di mana, apa NFT bisa ya, atau ada juga yang, mmm, karya tulis, jadi bukan gambar, bisa jadi karya tulis atau karya apa pun yang dalam bentuk digital, udah, terus kalian share nih, kalian upload. Nah itu ada, kalian bisa buat hak ciptanya. Kalau kalian nggak punya hak ciptanya, terus diduplikat atau dipakai sama orang lain, kita nggak bisa tuntut. Gitu juga kalau orang lain punya hak cipta atas satu karya. Kalau kita ambil, terus kita nggak kasih, keterangannya gitu kan, source-nya dari mana, kita bisa kena nih, bisa kena perlindungan hak cipta, jadi Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta dianggap mengambil karya orang lain. Jadi kalau ada yang suka ngonten, ada yang sering buat konten, terus mau pakai infografis dan lain-lain, perhatikan apakah informasi yang digunakan, desain grafis-grafis yang digunakan, ada hak ciptanya enggak? Kalau ada, ini bisa digunakan lagi enggak? Kalau digunakan lagi caranya kayak gimana ya? Gitu. Jadi itu penting untuk diketahui. Terus memahami bahwa tidak semua informasi dapat disebarluaskan. Jadi kalau kalian dapat satu informasi, cek dulu informasi ini pertama benar atau enggak tadi ya. Terus kalau udah benar, kira-kira kalau disebar bermanfaat atau enggak. Kalau enggak bermanfaat, ya udah nggak usah disebar, cukuplah untuk kalian aja. Kalau bermanfaat untuk disebar,
putuskan siapa yang akan mendapatkan informasi tersebut. Orang yang butuh, karena bisa jadi nggak semua orang butuh informasi itu. Kalau kita udah pertimbangkan 3 hal ini, berarti perkembangan keterampilan literasi digitalnya sudah cukup baik. Jadi kita nggak yang, asal, "Oh dapat sebar," enggak, gitu. Jadi kita terbiasa untuk berpikir kritis, "Wah ini boleh, ini nggak boleh," dan seterusnya. Terus, kenapa harus bisa literasi digital? Oke. Oke, gimana caranya supaya bisa enggak ini dia. Pentingnya literasi digital, pertama persebaran luas informasi yang ada. Jadi, karena informasinya cepat banget nyebar, kalau kita telan semuanya mentah-mentah, nah bisa bahaya buat kita, apalagi kalau kita sebar bisa bahaya buat banyak orang. Jadi ini penting untuk tahu informasinya benar atau enggak, gitu. Jadi nggak sekedar tahu EYD aja, "Oh EYD-nya bener nih, tata tulisnya bener nih," gitu ya. Tapi pemaknaan dari informasi itu gimana, gitu. Terus yang kedua, informasi hoax semakin banyak sekarang. Jadi kalau kita udah paham, kita udah lebih kritis lagi, kita nggak sembarangan untuk menyebarkan informasi hoax. Ketahuilah, semakin sering kita menyebar sesuatu yang tidak benar atau hoax, maka value diri kita, kredibilitas diri kita, itu lama-kelamaan akan dipertanyakan. Kalau kita sering nih nyebar info hoax ya kan ke grup, ada grup kelas nggak sih kalian? Biasanya ada ya? Ke grup kelas deh sebar kan. Teman-teman akan terbiasa dan membranding di kepala mereka tuh kalau kalian, "Oh ini sering nih kalau nyebar berita pasti beritanya aneh nih," gitu kan. Mungkin mereka kalau yang lucu-lucu ya ketawa-tawa, tapi lama-lama nggak percaya kalian nyebar informasi tertentu pun, udahlah ini paling lawakan doang, ini lawakan doang tuh, itu ada tuh gitu. Jadi, ada informasi yang kita bisa sebar, ada juga yang enggak. Melatih kemampuan berpikir nalar kritis. Jadi begitu lihat, "Oh ini informasinya aneh nih," kata dia, kan udah ini, eee, apa tadi, platformnya kan udah nggak ada lagi di Indonesia. Nah itu, jadi dia udah mulai, "Oh ini kayaknya nggak bener deh informasinya," gitu kan, nggak masuk akal dan seterusnya. Jadi kita akan terlatih untuk mengelola informasi yang ada, cepat. Kalau makin sering, dia akan makin cepat nalarnya. Dan, jadi bisa menemukan informasi yang tepat sesuai kebutuhan dengan cepat. Jadi kita tahu nih, "Oh aku butuhnya informasi, terkini." Kita tahu mau cari di mana, kita tahu cara dapetinnya kayak gimana, sumbernya dari mana yang paling bisa dipercaya. Nah, dengan literasi digital itu yang kita dapetin. Jadi kita tahu dan bisa dengan cepat untuk dapetin informasi yang kita butuhin. Sama yang terakhir, menggambarkan kualitas diri tadi ya, menggambarkan kualitas kualitas diri kalau kita punya, kebiasaan untuk dapetin informasi yang benar, menyebar informasi yang benar, memahami informasi yang ada, eee, itu berarti tadi, wah ini bisa jadi kita lebih mudah untuk diajak ngobrol, wawasannya lebih luas. Coba nih Kakak mau tanya dulu, nih IPS kan? Ada yang mau ke nantinya jadi dubes nggak? Ada yang mau jadi dubes nggak? Diplomat diplomat. Ada? Ayo dong, ada nggak? Balas di kolom chat boleh. Ada? "Kak, aku mau jadi dubes nih, Kak," atau mau jadi public relation. Ada yang mau masuk jurusan ilmu komunikasi. Ada? Coba kalian maunya next, kuliahnya di mana? Kalau terlalu jauh untuk ke profesi. Udah mulai ada gambaran nggak? Kira-kira nanti next aku mau kuliahnya jurusan ini ah, gitu. Ada? Coba balas di kolom chat. Nah, Kakak nunggu nih. Sorry. Dubes ada? Nggak ada. Coba silakan. Oh, ada Kaila. Ada? Ada apa aja Kak pilihannya? Jadi psikolog ada? Nanti sama kita jadi psikolog ada? Belum. Apalagi? Public relation. Ini yang langsung terkait ya sama konten hari ini ya. Apa? Reporter, ya ya di ilmu komunikasi sih biasanya itu kalau kuliahnya. Jadi masuk dulu ilmu komunikasinya. Ada lagi? Apa?
jadi apa aja lah ya. Jadi apa aja, literasi digital ini, jadi basic. Nah, pada saat kita sering nih untuk menyampaikan, mengelola, menyebarluaskan informasi yang benar, maka kita akan lebih mudah untuk, diterima. Oh, ini informasinya benar nih. Oh, kalau mau nanya sama dia aja, dia akan kasih informasi yang valid, bukan informasi yang, dipertanyakan. Oh, dia kalau ditanya tuh ada datanya loh, oh bener loh ini. Jadi kalau kita ngomong tuh orang lain mudah nih percayanya karena sumber bacaan kita, ya kan, apa yang kita dapetin, apa yang kita gunakan lagi informasinya, itu adalah informasi-informasi yang bisa dipercaya, gitu. Nah, terus gimana caranya supaya kita punya, atau keterampilan literasi digital kita jadi baik? Yang pertama, ini ada model The Big Six dikembangkan oleh Mike Ainsworth. Jadi yang pertama itu melakukan task definition. Jadi coba identifikasi atau pahami dulu, kita butuhnya informasi apa, gitu. Sekarang itu kalian ada di era yang informasi tuh banyak banget, sampai overload kadang. Kadang kalau tanya, "Tahu yang ini nggak? Ini lagi tren loh." Saking banyaknya yang tren, terus kita bingung yang mana ya yang mau kita gunakan, yang mana yang mau kita pakai ya, dan seterusnya. Jadi memang identifikasi dulu, kalian butuhnya informasi apa. Apakah informasi terkait dengan artis A, B, C, D, E, F, G relate dengan kita? Nah, kalau misalnya enggak, berarti kita nggak butuh informasinya. Apakah informasi tentang, apa, game terbaru relate dengan kita? Kalau relate berarti kita butuh informasinya. Kalau enggak berarti enggak. Nah, informasi apa yang kita butuhin? Kak, kita nggak butuh informasi apa-apa misalnya itu ya. Kayak tadi ada yang bilang, skeptis Kak, skeptis, nggak mau tahu dan seterusnya. Eee, seminimal-minimalnya kita butuh informasi untuk menyelesaikan permasalahan kita saat ini. Contoh, permasalahan saat ini menghadapi, materi-materi di sekolah gitu kan. Ya bukan masalah sih, cuman kondisi ya. Kondisi yang harus kalian hadapi di sekolah. Harus paham materi A, materi B, pelajaran ini, pelajaran itu, ya kan. Sekalian udah identifikasi tuh, udah pahami, oh aku informasi yang sekarang dibutuhkan adalah memahami makna dari pasar, penjualan, pembelian, pengadaan, dan lain sebagainya. Oke, kalian udah definisiin dulu, aku butuh nih informasi-informasi yang terkait dengan pasar. Oke, terus kalian buat strateginya. Strateginya carinya di mana ya? Sumber terbaik untuk dapetin informasi terkait pasar ini di mana ya? Apakah search aja untuk dapat pengertian cukup? Atau kalian harus search di situs tertentu untuk dapetin tren pasarnya? Atau kalian harus search di mana? Atau harus cari modul digitalnya? Atau harus apa kemana nih cari informasinya? Gitu. Jadi udah tahu apa yang mau dicari dulu, terus tentuin sumber-sumber terbaik yang akan menyediakan informasi yang tepat. Kak, kalau kita langsung nanya aja sama guru, kan bisa Kak, bisa bisa. Nanya sama guru langsung bisa. Tapi kalau kita search di ini ya, di platform digital, kita search banyak, kita akan dapat banyak sumber. Oke, tadi kita punya guru satu ya. Kalau kita cari search banyak sumber yang terpercaya, berarti kita bisa jadi punya istilahnya ya, 10, 20 guru. Karena banyak nih sumber informasi yang kita dapetin. Lebih kaya lah kita sama, banyak ilmu dan informasi. Oke, makanya tadi, identifikasi dulu informasi apa yang dibutuhin. Kalau kita serap semuanya, nah ini biasa saran Kakak, pada saat kita serap informasi, coba kelompokin dulu. Kalau sekarang mau informasinya misal contoh tadi terkait dengan pasar atau ekonomi, ya udah itu dulu. Nah, nanti kalau udah selesai baru next mau informasi tentang apa lagi, baru next mau informasi tentang apa lagi. Kalau kalian terimanya semua secara bersamaan, nah ini nanti bakalan ini kita bahas waktu pas fokus, momentum fokus kalau masih ingat. Nah, jadi banyak banget informasi kita bingung, makanya harus pilih-pilih dulu. Terus tentuin aksesnya gimana, dapetinnya dari mana. Apa tadi kalian search gitu kan, atau kalian dapetinnya dari sosmed, dapetinnya dari mesin pencarian, dapetinnya dari jurnal digital, dapetinnya dari modul digital, e-book dan lain sebagainya. Nah, itu yang, ketiga.
Terus kan ini ada six, ada 3 lagi. Setelah kalian udah tahu nih aksesnya kemana, terus pilih dulu nih, udah dapat informasinya. Terus informasinya digunakan untuk apa? Kan informasi yang kita cari itu, kalau dia di mesin pencarian ya, di search engine, kadang keluarnya nggak selalu yang kita cari, tapi keluar banyak banget. Nah, tadi ada kita carinya A, tapi yang informasi B, C, D itu juga keluar, oke. Kira-kira itu masih kita butuhin nggak? Kalau enggak, ya udah nanti dulu. Kalau kita butuhin, kira-kira digunakan untuk apa? Tadi kan kita cuma mau cari informasi A doang, misalnya mau cari pengertian pasar doang gitu kan, tapi keluar informasi yang lain. Nah, informasi lain ini akan digunakan untuk apa? Oke, jadi kita manfaatin informasinya, terus karena tadi yang kayak Kakak bilang, bisa jadi pada saat kita cari, kalau tadi kita tanya guru, gurunya satu, kalau kita search bisa jadi dapat informasi atau sumber informasinya 10. Ada 10 nih informasi. Nah, lakukanlah, sintesis, jadi kayak kita ambil nih si intisari-intisarinya, terus kita satuin, oke, dari berbagai sumber informasi, kita bandingin, kita susun, kita gabung. Oke, ini mana yang mau kita dapetin sampai nanti akhirnya kita dapetin satu kesimpulan, oh ternyata pasar itu adalah ya tempat ketemunya penjual dan pembeli contoh gitu. Oke, terus pengadaan apa, eee, permintaan apa, penjualan, pembelian dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, jadi kita udah gabungin tuh si informasinya. Setelah kita udah dapetin informasinya udah jadi satu pengertian, udah kita gabungin dari semua banyak sumber, kita gabungin lah jadi satu informasi utuh, kita akan evaluasi, informasinya bener nggak. Nah, cara mengevaluasi ini bisa ditanyakan ke ahli, bisa validasi ke ahli, misalnya diskusi dengan guru, "Bu, saya dapat hasilnya." Saya kalau presentasi, kalian udah mulai buat presentasi kan? Biasanya kayak gitu sih. Jadi dilapor nih ke guru yang udah didapetin, kan dipresentasiin, terus nanti akan dapat arahan tuh. Oke, ini bisa lanjut. Oh, ini kayaknya ada yang miss nih di informasi ini, dapatnya sumbernya dari mana ya? Biasa gitu. Jadi kalau ada informasi yang, oh, kayaknya nih beda dari yang selama ini dipahami, akan ada pertanyaan, "Ini dapatnya dari mana?" Nah, kalau kita tadi nggak ngarang gitu kan, kita dapat informasinya sumbernya jelas, kita bisa bilang, "Oh, ini dapat sumber informasinya dari, si A, dari ilmuwan A, dari ilmuwan B." Nah, kita bisa cek argumentasinya apakah pernyataan itu adalah pernyataan dari hasil riset terbaru, makanya dia baru muncul sekarang, belum dipahami banyak orang, bisa jadi. Atau, oh ternyata ada yang miss di risetnya. Nah, berarti kita cek lagi, oh ternyata informasinya masih belum valid dari ilmuwan yang ini. Berarti kita pakai informasi yang valid, yang benar. Oke. Nah gitu, jadi ada prosesnya kalau kita mau ngembangin keterampilan literasi digital kita. Jadi secara luas, secara umum, dia literasi, jadi kemampuan untuk, berliterasi dan itu jadi base kan sekarang. Makanya kalian di AKM nih kelas 10, entar AKM-nya tahun depan kali ya? Di kelas 11 kayaknya. Nah, kemampuan untuk menarik tuh, ini ada bacaan banyak, tuh kita pahami bacaannya. Nah, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, gitu. Itulah kenapa harus lebih aware sama kondisi-kondisi. Jadi yang namanya berbahasa itu, berliterasi itu tuh nggak cuman di kelas doang, nggak cuman pas pelajaran bahasa Indonesia aja, atau nggak cuma pas kita, buat karya tulis aja gitu. Ini Kakak ngomong sama kalian aja nih, kadang perhatiin deh, aduh bahasanya yang mana ya gitu. Itu untuk nemuin, eee, kosakata yang sama sama kalian, itu penting. Jadi apa yang Kakak sampein, itu nggak jauh beda dengan apa yang sering kalian dengar. Jadi informasi yang diterima, itu bisa dipahami dengan baik. Kalau Kakak banyak banget kasih, istilah-istilah yang kurang familiar, maka satu persatu Kakak harus artiin. Contoh nih, Kakak sampein istilah-istilah psikologi yang kalian belum familiar. Nah, itu satu persatu Kakak harus kasih tahu maknanya, supaya informasinya nyampe. Nah, pada saat kita, memahami literasi digital ini, kita tahu nih,
informasi ini harus disampaikannya seperti apa ya, pakai penggunaan bahasa yang seperti apa ya, karena kita tahu mau disampaikan ke mana, mau disebarluaskan ke mana, kayak gitu. Coba ada yang mau ditanyakan nggak tentang literasi digital ini? Kakak nggak bahas soal tidak bahas soal bahasa Indonesia ini yang mana, enggak ya. Tapi lebih ke kayak pemanfaatannya, gitu. Terus kita akan lebih luas kan, udah habis kita pelajari, terus apa dong gunanya untuk kehidupan sehari-hari? Masa kita lihat aja, baca aja terus bisa jawab ujian, waduh sayang banget, ya kan? Kalau kita belajar sesuatu itu, gunanya itu nggak cuma untuk bisa jawab ujian, tapi bisa improve diri kita, bisa meningkatkan kualitas diri kita, termasuk, kemampuan berbahasa ini. Eee, Dulu itu Kakak termasuk tipikal yang, udahlah nggak penting-penting banget gitu, yang penting aku ngomong apa, dia ngomong apa, ngerti, udah ngerti gitu. Tapi ternyata makin ke sini, Eee, kalau nggak pakai kosakata yang tepat, itu miskomunikasinya banyak dan bisa memperlambat kinerja seseorang, bahkan bisa memperlambat proses tertentu. Makanya memang penting tuh untuk, tadi ya, literasi. Apalagi di digital itu, kayak tadi Kakak bilang beberapa kan tulisan tulisan doang misalnya ya, atau, disampaikan dengan tone yang berbeda, atau videonya terpotong tidak full. Durasinya, kalau di story ini misalnya cuma 60 detik, kita harus sampein pesan dalam 60 detik. Bisa jadi ada yang tidak tersampaikan dan lain sebagainya. Nah itu tuh harus dipersiapin supaya pas kita nyampein, pesannya bener-bener nyampe, nggak salah tafsir. Entar kalau kalian mau buat konten gitu kan, misalnya ada tugas untuk buat konten di sosial media tertentu, coba deh pertimbangin apa yang tadi Kakak bilang. Pada saat nyampein 60 detik, kita nyampeinnya kayak gimana ya? Kalau kita bahasanya terlalu banyak istilah, entar orang-orang pada nggak ngerti. Berarti kita kalau bahasanya terlalu nyantai, oh entar malah nggak dapat esensinya. Oke, pakai bahasa yang kayak gini nih, ya kan, yang medium. Nah, jadi kalian dapet tuh caranya. Kakak yakin dengan keterampilan ini, kalian punya skill-skill lain yang juga akan ikut berkembang. Skill untuk tadi nyampein pesan, ya kan, public speaking, baik, tadi, secara lisan atau kemampuan kalian menulis, itu juga pasti akan meningkat dengan kemampuan literasi ini, gitu. Jadi memang banyak banget manfaatnya. Itulah kenapa keterampilan ini jadi banyak, eee, jadi ukuran tuh, ukuran di AKM dan lain-lain. Termasuk juga pas mau masuk ini nih PTN yang terakhir nih, literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris. Kenapa? Yuklah berliterasi because word can change world. Jadi kata-kata itu bisa mengubah dunia, gitu. Jadi dari kata-kata kita bisa berubah dunia. Itu dari Kakak, semoga dapat insight kaliannya dan bermanfaat. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.